Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, yaitu minggu pertama setelah Pentakosta. Minggu ini sekaligus menjadi minggu terakhir dalam rangkaian Paskah, sebelum kita memasuki minggu biasa. Dengan merayakan Minggu Trinitas, kita diajak untuk memahami betapa agung karya Allah dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berkenan menyelamatkan dunia. Dalam kasih dan anugerahnya, Allah Trinitas juga berkenan menyertai langkah hidup kita di saat suka maupun duka. Marilah kita dengan sukacita menyembah dan memuji kebesaran kasih-Nya bagi kita. Ibadah Minggu Trinitas ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Hidup dalam kasih Allah Trinitas adalah tema ibadah kita pada hari ini. Memahami Allah Trinitas memang bukan hal yang mudah, namun kita dapat merasakan dan mengalami kasih Allah Trinitas. Kasih-Nya dinyatakan agar manusia memperoleh hidup kekal. Pengampunannya diberikan agar manusia terbebas dari belenggu dosa. Dalam setiap langkah kehidupan kita, Allah pun berkenan hadir memberikan penyertaan, penghiburan, dan penguatan. Kasih Allah yang demikian besar kepada dunia ini juga menjadi pendorong bagi kita untuk saling mengasihi. Bergapailah, kasih-Nya
Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah pencipta langit dan bumi, kebesaran-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Namun kami seringkali angkuh dan menganggap diri kami sendirilah yang memiliki kuasa atas kehidupan ini. Teladan hidup Yesus yang penuh kebaikan juga belum kami ikuti sepenuh hati. Kami seringkali tidak peduli dengan sesama, bahkan bertindak tidak adil dan serakah. Kami memiliki pengetahuan iman bahwa Roh Kudus adalah penghibur yang mendatangkan pertolongan nyata bagi kami. Namun, ternyata kami masih sering membiarkan diri dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan penuh penyesalan, kami mengakui dosa kami. Ampunilah kami yang tidak mampu melihat kehadiran-Mu ya Allah Tritunggal. Dalam kasih dan anugerah Bapa, Anak, serta Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jemaat Tuhan, marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus Allah yang Esa, di Minggu Trinitas ini, kami jemaat-Mu di GKI Jati Bening Indah menaikkan syukur kehadapan-Mu untuk waktu serta kesempatan yang Allah beri bagi kami, untuk bersama-sama kami boleh memperhatikan firman Allah, membaca dari Alkitab dan merenungkannya. Kiranya kami dikuatkan dan disegarkan terus oleh firman Allah, untuk hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang menghayati dan menjalani kehidupan kami di dalam kasih Allah Trinitas. Di dalam kerahiman-Mu ya Allah, kiranya Engkau berkenan melayakkan hamba-Mu di dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, agar ia boleh berkata-kata, menyampaikan perenungan akan firman Tuhan seturut kehendak-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama-Mu ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seseorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni surga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam bait-Nya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umat-Nya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua kita ambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai ke 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, di Minggu Trinitas ini, bacaan Injil diambil dari Injil menurut Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat ke-17. Injil menurut Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-17, demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kamu tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia telah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dengan air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena Allah berkata, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, salam bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan di GKI Jati Bening Indah, dari saudara-saudara seiman di GKI Rawamangun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, di dalam kesempatan Minggu Trinitas ini, kita diajak untuk merenungkan satu tema, hidup dalam kasih Allah Trinitas. Jemaat yang Tuhan kasihi, bagaimana seorang istri dapat mengampuni
dan menerima lagi suaminya yang kawin siri dengan teman bermain putri mereka. Lalu si istri ini, si ibu ini merawat anak hasil kawin siri suaminya dengan perempuan muda belia itu seperti ia merawat anak kandungnya sendiri. Dan ia menerima kembali suaminya dengan sepenuh hatinya. Dan bagaimana pula seorang ibu dapat mengampuni pembunuh anaknya, sang pembunuh seusia dengan anaknya sendiri. Lalu ibu ini mengadakan pesta penyambutan saat anak tersebut telah selesai menjalani hukumannya di penjara. Dan kemudian si ibu tersebut memperlakukan anak itu bagai anaknya sendiri. Dan bagaimana pula seorang Nelson Mandela mampu mengampuni orang-orang yang telah menindasnya, menganiaya hidupnya, memenjarakannya selama 27 tahun. Dan Mandela lalu menjadi contoh serta mengajak saudara-saudara sebangsanya untuk juga mengampuni dan berdamai dengan orang-orang yang selama puluhan tahun menindas mereka. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, semua orang di dalam kisah-kisah nyata yang saya sampaikan itu, dan kisah yang pertama saya mengenal secara pribadi ibu tersebut dan keluarganya. Ketiga kisah itu adalah kisah nyata. Mereka dapat mengampuni, memberikan, menyatakan pengampunan yang tuntas dan total seperti itu. Sebab mereka, orang-orang tersebut, mengenal dan menghayati Allah serta kasih Allah yang penuh bagi manusia berdosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan kasihi, Allah yang penuh kasih dan semata-mata menyatakan kasih-Nya itu, itulah yang disampaikan dengan sangat jelas oleh Yesus kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang hari-hari itu sedang bertanya-tanya atau sedang mengalami kegelisahan, mempertanyakan apa yang diyakininya selama ini sebagai seorang Yahudi. Nikodemus yang percaya bahwa Allah Yahweh adalah Tuhan, Allah yang satu, sendiri, soliter. Yahweh yang tidak mungkin terjangkau oleh manusia, sebab Dia begitu maha suci. Dan siapapun manusia yang melihat Yahweh, Allah, pasti mati. Demikian penghayatan orang-orang Yahudi tentang Yahweh, tentang Allah. Bapak Ibu, betapa dahsyatnya Allah yang tak terjangkau oleh manusia. Dan oleh karena itu, karena mengetahui apa saja yang telah Yesus lakukan, maka Nikodemus menyimpulkan bahwa Yesus pasti disertai oleh Allah. Sebab Yesus telah melakukan berbagai mujizat, atau di dalam bahasa Injil Yohanes, tanda-tanda yang luar biasa. Hanya saja memang sampai saat itu Bapak Ibu, Nikodemus masih memandang Yesus sebagai guru yang diutus Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, melihat kegalauan Nikodemus itu, maka Yesus pun lalu menyampaikan satu rahasia besar kepada Nikodemus. Apa itu? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dimaksud Yesus adalah yang pertama, kerajaan kasih dan rahmat. Yang memerintah di dalam kerajaan Allah itu ialah Allah Sang Bapa, Yesus Sang Anak Manusia, sekaligus Sang Anak Allah, dan Roh Kudus. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan kasih dan rahmat, karena Allah adalah kasih. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyatakan kasih-Nya kepada dunia, kepada manusia berdosa. Sebab Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakni Allah Trinitas, senantiasa di dalam kesatuan kasih yang sempurna. Apa yang Allah Bapa,
Anak dan Roh Kudus kerjakan dan nyatakan adalah semata-mata kasih. Nah, Bapak Ibu, itulah hakikat Allah Trinitas, yakni kasih. Kita dapat melihat itu di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 16. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, teks Yunaninya mengatakan Theos agape estin. Perhatikan, Theos agape estin. Bentuk kata ini, tata bahasa di dalam kalimat Theos agape estin, yakni verb present indikatif aktif, yaitu kata kerja yang menunjuk hal yang terus-menerus dikerjakan. Allah adalah kasih. Allah senantiasa mengerjakan, menyatakan kasih. Itulah hakikat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hal yang ketiga dari bacaan Injil pagi hari ini, Yesus menjelaskan apa yang Allah kerjakan bagi manusia berdosa atau bagi dunia ini. Allah Sang Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk membinasakan, memurkai dunia, bukan. Di Yohanes 3 ayat 16-17, hal itu dapat kita baca dengan sangat jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, memang hal ini sulit dipahami oleh Nikodemus. Sebab sebagai seorang Yahudi, selama ini Nikodemus diajarkan pengajaran atau pemahaman bahwa orang-orang berdosa harus dihukum. Orang-orang berdosa dibinasakan. Dan bangsa-bangsa bukan Yahudi juga akan dibinasakan oleh Yahweh. Hanya bangsa Yahudi sajalah yang akan mendapat keselamatan, sebab mereka adalah keturunan Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, itulah yang dipahami oleh Nikodemus dan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya saat itu. Dan oleh karena itu, Yesus mengajarkan kepada Nikodemus bahwa keselamatan bukan seperti yang dipahami oleh Nikodemus dan orang-orang Yahudi lainnya saat itu. Keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan adalah pengampunan karena kasih Allah. Hanya oleh karena kasih Allah, pertolongan Allah, hanya oleh karena karya Roh Kudus, orang akan dapat memahami akan anugerah Allah yang sedemikian besar itu. Hanya karena pertolongan dan karya Roh Kudus, orang dapat memahami pengampunan yang Allah nyatakan karena kasih-Nya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, Roh Kudus yang akan memberi pengertian kepada banyak orang, tidak hanya kepada orang-orang Yahudi seperti Nikodemus atau yang lainnya, melainkan kepada begitu banyak orang dari berbagai bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi. Untuk pada waktunya, orang-orang ini percaya kepada Yesus Kristus, Sang Anak Tunggal Bapa. Yesus Kristus yang menyatakan kasih Allah, kasih Bapa kepada manusia, kepada kita, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Lalu orang banyak itu akan dibaptiskan. Nah, inilah yang Yesus maksudkan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-8 yang dituliskan tadi. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, di dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus itu, Injil Yohanes menyampaikan dengan begitu jelas tentang Allah Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang berelasi di dalam kasih yang sempurna, di dalam persekutuan kasih yang sempurna. Dan karena itu hakikatnya, hakikat Allah adalah kasih. Hakikat Allah adalah terus-menerus mengerjakan kasih
dan menyatakan kasih-Nya kepada dunia berdosa ini. Agar dengan dan oleh karena karya kasih-Nya itu, dunia diselamatkan. Kita dan semua orang berdosa lainnya diselamatkan. Ibu, bapak, saudara-saudari, inilah yang menyebabkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah Trinitas. Orang-orang seperti itu akan memiliki kemauan serta mendapatkan kemampuan untuk menyatakan kasih yang tulus kepada sesama, bahkan kepada pihak lain yang telah menyakiti atau menyengsarakan dirinya. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita berefleksi dari bacaan Injil pada Minggu Trinitas ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, penghayatan akan persekutuan kasih sempurna Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penghayatan itu akan mendorong kita untuk juga hidup dalam persekutuan kasih satu terhadap yang lain. Inilah relasi yang akan menghadirkan hal yang semata-mata keindahan demi keindahan dalam kehidupan kita ini bersama dengan orang lain. Menghayati persekutuan kasih sempurna Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita juga hidup dalam persekutuan kasih terus-menerus. Yang kedua, sebagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu menyatakan karya kasih bersama-sama, maka kita semua yang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, juga kita semua dipanggil untuk bersama-sama mengerjakan dan bersama-sama menyatakan kasih. Apabila hanya satu orang saja yang bertindak penuh kasih dapat membawa perubahan dalam diri seseorang, seperti seorang istri yang saya ceritakan tadi, atau seorang ibu yang mengampuni orang yang membunuh anaknya, atau seperti Nelson Mandela, satu orang saja mengerjakan kasih dapat membawa perubahan besar bagi orang-orang di sekitarnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada beberapa orang, kalau ada banyak orang, kalau ada satu jemaat Tuhan, seperti jemaat GKI Jati Bening Indah ini, yang bersepakat untuk bersama-sama mengerjakan kasih, bayangkan perubahan seperti apa yang terjadi. Luar biasa indah tentunya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita melihat dari apa yang dituturkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kasih dinyatakan dalam kerelaan. Sebagaimana Allah Bapa mengaruniakan, memberikan dengan penuh kerelaan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, dan Kristus juga dengan penuh kerelaan Ia melaksanakan, mengerjakan kehendak Bapanya, karena Ia mengasihi Sang Bapa. Karena Yesus juga mengasihi manusia, sebagaimana Sang Bapa mengasihi manusia berdosa, maka Yesus pun memberikan dirinya penuh kerelaan demi menyelamatkan dunia berdosa ini, demi menyelamatkan kita semua. Maka karena itu, bersediakah kita, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, juga hidup di dalam kerelaan memberi, kerelaan menyatakan kasih. Kiranya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menolong kita semua untuk hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Rahmani dan Rahimi, pengasih dan penyayang. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, pemeliharaanmu senantiasa nyata di dalam kehidupan kami semua. Dan karenanya, kami pun memohon ya Allah, bagi saudara-saudari kami, anggota jemaat maupun simpatisan, di tengah-tengah jemaat Tuhan GKI Jati Bening Indah. Engkau ya Allah yang sungguh mengerti dan menilik satu persatu setiap kami, saudara-saudari kami yang mengalami pergulatan hidup, baik yang sakit maupun di dalam masa pemulihan kondisi kesehatan mereka. Juga saudara-saudari kami yang bergumul karena persoalan-persoalan ekonomi, terlebih lagi dampak pandemi saat ini. Juga di dalam relasi di tengah keluarga, orang tua dengan anak, suami dengan istri, saudara dengan bersaudara. Ya Allah, kiranya Engkau memberikan kekuatan, damai sejahtera, Engkau memberikan kesabaran, dan Engkau juga yang memberikan inspirasi-inspirasi yang indah bagi kami semua, bagi saudara-saudari kami, di dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan yang kami alami hari-hari ini. Engkau yang memberikan dan menuntun kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat memecahkan setiap persoalan kami, menghadapinya dan mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga ya Allah, bagi jemaat-Mu GKI Jati Bening Indah di dalam mengerjakan tugas panggilannya sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati majelis jemaat, badan-badan pelayanan jemaat, para pegiat jemaat, anggota jemaat serta simpatisan semua. Bahkan Engkau juga ya Allah yang terus menggerakkan jemaat-Mu untuk berpartisipasi dalam pelayanan agar semakin berkembang, semakin teguh kuat kehidupan persekutuan, kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu bagi lingkungan sekitarnya. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, bagi kedamaian di tengah-tengah masyarakat kami dan dunia ini, bagi upaya pemerintah kami mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan bagi kami semua. Mampukanlah kami untuk mendisiplinkan diri kami, menjaga kesehatan diri dan keluarga kami sebaik-baiknya. Ya Allah yang Maha Kasih, ke dalam tangan cinta kasih-Mu, kami meletakkan seluruh kerinduan, pengharapan, dan permohonan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih Allah Bapa, dan juga persekutuan Roh Kudus. Kami berdoa dan mendoakan doa yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup dalam kasih Allah Trinitas
membuat diri kita dilimpahi berkat dan penyertaan dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Marilah kita bersyukur atas kasih Allah Trinitas melalui persembahan yang kita bawa ke hadapannya. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sumber rahmat yang sejati, kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan sukacita atas segenap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan persembahan kami, supaya layak untuk dipergunakan sebagai sarana kesaksian dan pelayanan gereja-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkaulah jalannya.
Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita teguhkan tekad kita untuk hidup di dalam kasih Allah Trinitas hari demi hari. Dan kita mengarahkan diri kita untuk menerima berkat dari Allah yang memampukan kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.